Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, sambil menulis budget bulanan, kali ini saya akan membahas tentang level-level finansial berdasarkan kondisi keuangan. Dalam dunia keuangan, ada 3 level yang harus kita ketahui. Setiap levelnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Semakin tinggi level keuangannya, tentu semakin bagus kondisinya. Agar stres soal keuangan tidak kita alami, kita perlu mengenali berbagai level keuangan dan posisi keuangan kita sejak dini. Dengan begitu, kita bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah keuangan sehingga level keuangan bisa meningkat setiap waktunya. Berikut ini adalah masing-masing level berdasarkan kondisi keuangan. Yang pertama adalah level 0, penghasilan tidak tetap dan tidak melek finansial. Pada umumnya, seseorang yang posisi keuangannya di level ini biasanya bersikap acuh, masa bodoh, cuek, dan tidak peduli dengan keuangan pribadinya. Baginya, ketika sudah mendapat penghasilan, selanjutnya tinggal digunakan saja untuk beli kebutuhan sehari-hari, hingga beli barang seperti baju, sepatu, tas, dan lainnya yang diinginkan. Sementara itu, untuk menabung, investasi, atau menyisihkan dana darurat adalah urusan belakangan. Karena kurangnya literasi keuangan, terkadang seseorang yang berada di level ini banyak hutang, sehingga setiap bulannya gali lubang tutup lubang, dan mudah terlena dengan tipu daya, apalagi jika si pelaku memberikan iming-iming yang bagus. Selanjutnya adalah level 1, penghasilan tetap tapi tidak melek finansial. Kebanyakan orang bilang sudah mendapatkan penghasilan berarti hati dan pikiran tenang. Tapi jangan salah, meskipun sudah ada penghasilan dan mengatur keuangan, tidak sedikit juga masih saja merasa cemas dan takut dengan kondisi keuangannya. Perlu kita ketahui juga bahwa seseorang yang mengalami level ini dikarenakan dirinya kurang paham dengan perencanaan keuangan, atau memang penghasilannya kurang mencukupi. Kondisi seperti ini jugalah yang membuat seseorang sulit untuk memiliki tabungan. Kalaupun ada niat untuk menabung, dia tidak pernah bisa karena lebih memilih untuk memenuhi keinginannya daripada kebutuhan yang lain. Lalu, level 2. Di level ini, seseorang sudah melakukan budgeting, menulis income, dan mengatur spending. Yang terpenting pada level keuangan ini, seseorang telah berani memutuskan kapan waktunya iya atau tidak untuk membelanjakan uang. Apabila untuk membeli barang A, tapi uangnya kurang sedikit, ia lebih memilih untuk menunda hingga uangnya cukup untuk membeli barang tersebut. Terlebih penting, ia sudah memiliki sebuah budget sederhana. Walaupun kadang tidak tertulis, tapi dia tahu batasannya. Selanjutnya level 3. Seseorang yang berada di level ini biasanya sudah mempunyai investasi aset. Level keuangan ini sudah baik, yaitu di mana keuangan seseorang sangat aman. Dia hanya mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan, dana darurat, tabungan, investasi, dan proteksi. Dengan kondisi keuangan yang seperti ini, tentunya tidak merasakan kecemasan dalam menjalani hari-hari karena telah memiliki perencanaan keuangan yang jelas dan terukur. Oke teman-teman, itu adalah beberapa level finansial berdasarkan kondisi keuangan. Sekarang kita muhasabah diri ya, ada di level berapa kita? Apakah masih di level 0 yang penghasilan tidak tetap dan tidak melek finansial? Atau masih di level 1 yang punya penghasilan tetap tapi tidak melek finansial? Atau masih di level 2 yang baru bisa melakukan budgeting dan mengatur spending? Atau teman-teman sudah di level 3 yang sudah memulai berinvestasi walaupun kecil-kecilan? Tulis di komentar ya. Baik, sekarang kita lanjut ke budgeting. Seperti biasa, budgeting bulan September ini saya buat 3 kolom teman-teman, yaitu kolom deskripsi, terus ada kolom untuk budget, lalu ada kolom untuk actual atau realita, dan juga ada kolom balance atau keseimbangan. Kolom balance ini nanti ketika evaluasi pengeluaran kita isi dengan plus minus budget ya teman-teman. Lalu ini saya bagi juga ke dalam 3 bagian, ada giving, saving, dan living. Saya letakkan budget giving dan saving menjadi yang pertama ya teman-teman agar aman.
Kalau misalnya diletakkan terakhiran, takutnya nanti terlupa dan tidak tersisa. Oke, lanjut. Giving ini artinya memberi ya teman-teman. Jadi seberapapun gaji kita, usahakan kita selalu memisahkan harta kita untuk bersedekah atau berzakat. Setelah itu ada budget untuk orang tua. Boleh diingat teman-teman, jangan jadikan ini beban, melainkan jadikan ini tanda bakti kita pada orang tua. Memberikan sedekah kepada orang tua termasuk birrul walidain teman-teman, atau berbuat baik kepada orang tua. Dan ini memang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Quran surat Al-Isra ayat 23. Lalu yang kedua adalah saving. Ini dana yang tidak saya ganggu gugat ya teman-teman, kecuali dikeluarkan untuk tujuannya sendiri. Oke, untuk dana darurat ini saya budgetkan 100.000, untuk pajak saya tabung 60.000, lalu untuk servis di sini saya alokasikan untuk 2 motor ya teman-teman, motor saya dan pak suami, jadi saya tabung 70.000. Dan terakhir untuk kesehatan 50.000. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah living. Living ini artinya pengeluaran kita untuk bertahan hidup ya teman-teman. Jadi living ini saya bagi menjadi beberapa pos pengeluaran. Ada groceries atau kebutuhan rumah tangga seperti sabun, odol, sikat gigi dan lain-lain. Di sini saya budgetkan 300.000. Terus meal plan atau rencana makan seperti budget untuk sayur, lauk, buah yang akan dibeli selama 4 atau 5 minggu. Di sini saya batasi 200.000 per minggu ya teman-teman. Lalu ada bensin 150.000 untuk saya dan 250.000 untuk suami. Kemudian fun atau weekly day out saya batasi budgetnya 750.000. Nah, dari budget bensin 250.000 dan weekly day out 750.000 inilah menjadi pegangan suami. Lalu ini ada budget untuk skincare sebesar 200.000. Selanjutnya ini ada budget terakhir yaitu dana sosial 100.000. Jadi kalau ada undangan nikah atau hajatan yang lainnya, atau ada sokongan teman yang baru lahiran, saya keluarkan dari budget ini ya teman-teman. Baik, sepertinya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Tetap semangat mengelola keuangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu videoku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.